Selamat malam, saudara-saudaraku. Pada pertemuan kita kali ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengenal lebih dekat kebudayaan setempat kita, terutama di Kepulauan Timor, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di negara Timor Leste. Topik kita yang akan dibahas pada kali ini adalah bahasa-bahasa ibu atau bahasa-bahasa daerah. Dalam bahasa Portu disebut lingua materna. Baik, ternyata Kepulauan Timor, baik Nusa Tenggara Timur maupun negara Timor Leste sendiri, terdapat banyak bahasa ibu. Dikarenakan ternyata ada banyak suku, subsuku, dan juga bangsa yang berbeda di Kepulauan Timor, baik Nusa Tenggara Timur maupun negara Timor Leste. Berikut akan disampaikan suku atau bangsa dan bahasa dari wilayah-wilayah di Kepulauan Timor. Yang pertama kita mulai dulu dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Pulau Flores. Di Pulau Flores ada beberapa suku utama, yakni suku Manggarai di Flores bagian barat, suku Ngada, Nage, Keo, Riung, Ende, Lio, Sika, Maumere di Flores bagian tengah, dan juga Nagi, Melayu Larantuka, Lamaholot di Flores bagian timur, baik di ujung timur Pulau Flores maupun di kepulauan-kepulauan lebih kecil, yaitu Adonara, Solor, dan Lembata. Berkaitan dengan Lamaholot ini, ada juga Kepulauan Alor. Mereka memiliki bahasa Alor Pantar dan juga Lamaholot. Baik, kita telah mengenal suku bahasa di Flores, Alor, dan kepulauan-kepulauan di sana. Sekarang kita ke Pulau Sumba. Sumba secara umum dikenal sebagai suku dan bahasa Sumba. Rupanya orang Sumba lebih mau cukup disebut orang Sumba. Tanah Humba, dan juga orang Humba. Namun ada subsuku di Sumba, yaitu Waijewa, Laura, Kodi, Canberra. Sekarang kita ke Pulau Timor, khususnya di West Timor atau Timor Barat. Kita mulai dulu dari ujung barat, yaitu ada suku Sabu di Pulau Sabu, suku Rote di Pulau Rote, suku Helong di Pulau Timor bagian titik barat, utara, di pinggiran kota Kupang bagian utara, sekalian di pulau kecil Semau. Nah, Sabu dan Rote ini berkaitan sekali dengan suku Tetun atau suku Belu di Pulau Timor. Karena dulu ada ungkapan tua namanya Belu mau
Sabumau Rotemau, rupanya leluhur mereka, orang Belu Tetun, orang Sabu dan Rote adalah bersaudara kandung. Itu mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah, di timur juga terdapat beberapa suku besar, yakni suku Dawan. Itu mendiami sebagian besar kota Kupang, sebagian besar Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan hampir 30% Kabupaten Malaka, serta kurang lebih 5% Kabupaten Belu. Itu wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang Dawan. Lalu di Pulau Timor, bagian tengah, menuju ke arah timur, yaitu suku Tetun atau suku Belu. Kadang disebut juga Belus. Suku Tetun Belu ini, sebagaimana dikenal, berasal dari keturunan langsung Manu Aman Lakaan. Suku Tetun ini mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Belu dan juga Kabupaten Malaka, serta sebagian kecil wilayah Timor Tengah Utara. Dan sebagian lagi suku Tetun Belu ini mendiami wilayah-wilayah di Timor Leste. Nah, sekarang kita beralih dari Nusa Tenggara Timur ke Timor Leste. Timor Leste adalah satu negara yang baru dan unik soal suku, bangsa, dan bahasanya. Dengan merdekanya Timor Leste, Timor bukan lagi sebuah suku, tetapi menjadi sebuah bangsa. Dan itu boleh dikatakan bahwa hampir diwakili oleh kebudayaan bahasa Tetun. Karena Tetun tercatat secara resmi di dalam konstitusi negara Timor Leste sebagai satu dari 4 bahasa utama yang diakui dalam undang-undang negara Timor Leste. Bahasa terutama di Timor Leste adalah Portugis. Lalu bahasa resmi kedua adalah Tetun. Lalu bahasa pergaulan dan juga bahasa teknik, bahasa industri, bahasa perdagangan adalah English dan Indonesian. Di dalam negara Timor Leste sendiri, walaupun wilayah ini lebih kecil dibandingkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur luasnya hampir 49.000 km persegi. Nusa Tenggara Timur dikenal dengan julukan Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor, dan kepulauannya. Sedangkan Timor Leste luasnya tidak sampai 15.000 km persegi. Tetapi ternyata terdapat juga banyak bahasa ibu di Timor Leste. Itulah negeri Timor Leste atau disebut dengan Timor Lorosae, Timor bagian timur atau Timor matahari terbit. Sedangkan di Timor Barat disebut Timor Lorotoban, negeri matahari tidur atau terbenam, atau Timor Loromono, matahari jatuh atau istirahat. Timor Leste ini mempunyai beberapa bahasa ibu. Yang pertama tentu adalah Tetun itu sendiri. Tetun Belu atau Tetun Terik, atau kadang disebut Tetun Foho, Tetun Fehan, Tetun Los. Intinya itu adalah komunitas Tetun. Di manakah mereka berdiam? Di Timor Leste. Bila di Timor Barat, suku Tetun mendominasi kota Tembua Kabupaten Belu, lalu Belu bagian selatan yang dimekarkan menjadi Kabupaten Malaka, dan sebagian wilayah TTU dekat perbatasan dengan Belu.
Tetun di Timor Leste, komunitas Tetun asli di Timor Leste, yaitu Suaikowalima, mendiami wilayah Fatumea, Fohoren, sebagian Tilumar, sebagian kota Suai, sebagian kecil wilayah Maukatar, sebagian kecil wilayah Jumalai. Itu adalah komunitas Tetun Terik. Juga kalau kita ke arah utara, wilayah Tetun Terik adalah wilayah Mota'ain, Batu Gede, dan Kowah. Sedangkan di wilayah lain di Timor Leste yang juga ada komunitas lokal Tetun Terik adalah Alas Manufahi, Fatu Berliu, Dotik, Soibada, Natarbora, ke arah timur, Wekeke atau Wikeke, Luka, Lakluta, dan tentu ke arah utara adalah kota Dili sendiri. Itu adalah pusat komunitas Tetun. Dili telah menerima kedatangan orang-orang Tetun sehingga dikembangkan menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Timor Leste. Selain Tetun Terik, tentu Tetun sekarang disebut Tetun Dili, Tetun Nasional, Tetun Agora. Strukturnya sudah lebih umum, lebih disederhanakan. Kadang dalam satu kalimat bisa terdapat baik bahasa Tetun, bahasa Portu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris masuk di dalam satu kalimat. Dibandingkan dengan Tetun Terik atau Tetun Belu, lebih asli dijaga keaslian Tetunnya, bahasanya, strukturnya, gramatikalnya. Tetapi Tetun Nasional, Tetun Dili lebih sederhana, tetapi tentu lebih terbuka untuk dipadukan, diinkulturasikan dengan bahasa-bahasa lain seperti tadi saya sebutkan. Ada juga bahasa-bahasa daerah lain selain Tetun di Timor Leste adalah bahasa Atauru, bahasa Bunak, bahasa Kemak, bahasa Tokodede, bahasa Mambai. Mambai itu satu bahasa ibu yang sangat besar sebarannya di Timor Leste. Kemudian ada bahasa Makassai, ada bahasa Galole, ada bahasa Makalero, ada bahasa Bekais, ada bahasa Naweti, Waimua, Fataluku. Jadi saudara-saudaraku, betapa kayanya ya Timor dan kepulauannya, baik Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, sangat kaya di dalam suku, subsuku, bahasa. Dan yang menarik adalah bahwa karena Timor Leste telah menjadi sebuah negara, maka Timor terangkat statusnya menjadi sebuah bangsa. Dan bersyukur bahwa Tetun yang sementara berkembang dan terus dikembangkan akan menjadi sebuah bahasa dari sebuah bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita mendukung kebudayaan-kebudayaan lokal kita untuk tetap bertahan karena ada nilai-nilai murni yang bagus di dalam setiap kebudayaan. Sri Paus Fransiskus dalam Laudato Si berharap agar bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan bisa dilestarikan sambil tetap terbuka kepada kemanusiaan universal. Karena dunia ini adalah casa komun atau rumah bersama untuk kita semua. Marilah kita selalu
setia mengembangkan budaya kita sambil terbuka kepada ikatan satu sama lain. Karena sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri di planet tercinta ini. Mari tetap saling menghargai, tetap menerima perbedaan-perbedaan, tetapi tetap terbuka untuk bekerja sama untuk kemajuan jauh lebih baik. Jayalah selalu Timor dan kepulauannya, Nusa Tenggara Timur, Floba Mora tercinta, dan Timor Leste, Rai Nona Sound Dobenio. Terima kasih.